Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa untuk menjadikan waktu kita baik. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya ya. Saya absen dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Ya, mohon untuk berdiri semua, anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Sekarang kita membahas tentang talak. Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian talak dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum talak. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam talak. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya talak dengan benar. Dan peserta didik dapat menganalisis macam-macam masa iddah. Sebelum ke pembelajaran inti, marilah kita ice breaking dulu. Ya, ayo berdiri dulu anak-anakku. Talak, ya. Ada yang tahu mungkin apa itu talak? Silakan, Pak. Ya, benar sekali. Beri aplaus dulu. Ya, memang benar talak itu adalah lepasnya ikatan pernikahan. Ya, sebelum dimulai pelajaran inti, Bapak akan membagi di dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Yang kelompok sini kelompok visual, yang sana kelompok auditori, yang sebelah sini kelompok kinestetik. Nah, tugasnya adalah mencari sumber belajar yang berkaitan tentang pengertian, hukum, dalil, dan penyebab terjadinya perceraian atau talak dan masa iddah. Nah, kelompok sini, kelompok apa tadi? Visual itu membuat poster. Kelompok auditori membuat catatan ya dari penjelasan saya nanti. Kalau di kelompok visual nanti saya play video. Ya, kelompok kinestetik nanti bermain peran ya tentang perceraian atau talak gitu ya. Nah, sebelum masuk kepada yang inti, saya atau Bapak akan menampilkan video tentang, mohon untuk dicermati ya. Pembelajaran kali ini Bapak akan membagi ke 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Ya, sebelum masuk kepada pembagian kelompok, Bapak akan menampilkan video dulu, Mas. Ya, mohon untuk dicermati. Nah, tadi videonya sudah diperhatikan. Kemudian di kelompok auditori, Bapak akan menjelaskan melalui PPT
Mohon untuk dicatat poin-poinnya. Nah, jadi talak itu yang pertama secara bahasa pengertiannya yaitu memudar atau membuka ikatan. Nah, hadisnya di surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak itu dapat dirujuk apabila 2 kali. Kalau sudah 3 kali, maka tidak boleh dirujuk. Bapak kali ini akan mencontohkan atau memperagakan tentang simulasi talak. Ya, saya ceraikan kamu atau talak tadi. Segera saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Ya. Langsung aja. Ini lihatnya itu ya, tapi si Saminya ini kayak yang malam terus gitu, tapi dia Maju. Semua. Ya. Nanti dipersiapkan. Visual, ya, yang tadinya tugasnya adalah membuat poster, ya. Sekarang dipresentasikan, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok visual. Setelah kami berdiskusi dan menghasilkan sebuah poster yang menjelaskan tentang talak, di sini ada beberapa macam talak dan juga pengertiannya yang dijelaskan oleh teman saya. Jadi pengertian talak yaitu ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan. Bila suami menjatuhkan talak 1 atau 2, ia dan istri yang ditalaknya masih bisa rujuk atau kawin kembali dengan cara tertentu. Talak 3. Jika suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, maka perempuan itu tak halal lagi baginya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok auditori ya. Ya, silakan. Apa penyebab terjadinya talak? Baik, saya akan jawab pertanyaannya. Hal terjadi ketika sang suami mengatakan kata yang dapat memicu perceraian. Tahu jawabannya kurang jelas atau gimana? Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan dulu. Silakan duduk. Visual tadi ya, bahwa perceraian itu adalah membuka ikatan pernikahan. Kemudian ada 3 jenis talak. Yang pertama talak 1, 2, dan 3. Kemudian ada namanya masa iddah ya. Masa iddah itu adalah masa tunggu atau masa menanti kalau sudah terjadinya perceraian. Nah, yang kedua kelompok auditori segera untuk maju. Ayo Mas. Ya, kelompok auditori ini kelompok yang tadinya mencatat poin-poin penting yang saya jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menjelaskan poin-poin yang telah kami catat dari penjelasan. Baik, yang pertama adalah talak. Pengertian dari talak sendiri adalah suatu ikrar atau pernyataan dari seorang suami yang bertujuan untuk mengakhiri pernikahan dengan istrinya. Hukum talak sendiri, hukum dasar talak adalah makruh, tetapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib atau boleh. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?
Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Silakan kelompok ketiga. Ayo, bertanya, ayo. Apakah talak yang dijatuhkan oleh sang istri itu sah atau tidak dalam hukum talak? Ya, silakan untuk dijawab. Saya akan menjawab. Untuk istri yang menjatuhkan talak itu tidak sah. Jadi yang bisa menjatuhkan talak itu hanya seorang suami Ya. kepada istrinya. Terima kasih. Dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok auditori tadi ya, bahwa apa namanya talak itu dijatuhkan yaitu pada istrinya, yang berhak menjatuhkan adalah suaminya. Kalau istri menjatuhkan talak maka dihukum tidak sah atau tidak bisa. Ya. Yang terakhir kelompok kinestetik segera untuk presentasi, yaitu kelompok kinestetik ini adalah kelompok bermain peran ya. Mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kinestetik akan menggunakan perwakilan yang akan bermain peran tentang proses sebuah terjadinya talak pada suatu rumah tangga yang berujung ke perceraian. Selamat menonton. Jam berapa ini ya kamu baru pulang ah? Oh bisa nggak sih kamu nggak usah pulang malam? Kamu lupa kita punya anak. Cukup deh, aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak untuk senang-senang. Udah deh, gak usah ngatur-ngatur aku. Ngatur kamu bilang, aku gini tuh aku khawatir sama kamu. Kamu pernah nggak sih mikirin perasaan aku sama anak kita? Kamu tahu nggak sih sebenarnya aku tuh capek di rumah ini. Aku capek sama pernikahan kita. Aku butuh ruang untuk sendiri. Ruang apa lagi? Kamu bikin ulah apa lagi? Waktu itu kamu udah pernah selingkuh, nggak pernah ngasih nafkah, jarang pulang. Anak kita aku juga yang ngurusin. Apa sih mau kamu? Aku capek gini terus. Cerai aja lah. Cerai. Senaknya kamu bilang cerai. Gimana anak kita nanti? Apa yang gimana? Aku lah yang bawa, nggak mungkin aku kasih ke kamu. Oke, kalau itu mau kamu, kita cerai. Aku talak kamu. Besok kita ke pengadilan. Udah. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan seputar proses talak? Tunggu ya. Jadi adanya faktor-faktor yang terjadinya talak itu diantaranya seperti yang sudah kami perankan tadi itu, yang pertama suaminya tidak bisa ngasih nafkah, terus tidak bisa menjalankan kewajibannya, terus ada juga perselingkuhan, lalu ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Terus ada juga yang faktornya dari istrinya, yaitu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya. Selain itu juga bisa sang istri tidak bisa menjaga kehormatan, jadi itu bisa dijatuhi talak oleh sang suami. Apa namanya, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada setiap masing-masing kelompok. Yang pertama kelompok visual ya. Apa itu pengertian talak? Ayo coba dijawab. Ayo Mas, Gosi. Jadi talak itu adalah suatu ikrar yang diucapkan oleh suami yang merujuk kepada perceraian. Ya, beri tepuk tangan. Kemudian kelompok silakan. Ya, beri aplaus dulu. Yang
yang ketiga apa namanya kelompok kinestetik. Pertanyaannya apa penyebab terjadinya talak? Ayo. Segera. Ayo, Pak. Jadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ketika istri tidak menjaga kehormatannya, ketidakcocokan, tidak menafkahi, dan lain sebagainya. Ya, beri tepuk tangan, Pak. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, saya akan adakan kuis. Ya, segera dikeluarkan HP-nya, bisa scan barcode di sini. Sudah, silakan untuk dikerjakan. Kerjakan. Kedua Safira dan ketiga Aurelia. Ya. Jadi yang remedi ada Adista, Adeka, dan Husnuzon. Nah, yang lainnya tidak remedi. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum diakhiri, Bapak akan menyimpulkan dari kegiatan kali ini, yaitu pengertian daripada talak, yaitu membuka ikatan. Kemudian macam-macamnya, ada talak 1, 2, 3, ada talak roj'i, talak bain, dan lain sebagainya. Kemudian saya minta untuk siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Ayo, siapa? Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kalau itu merupakan ikatan suatu pernikahan. Kemudian talak itu ada 4, wajib, sunnah, dan sunat. Kalau yang menyebabkan talak itu ada beberapa, diantaranya suami dan berkelahi, terus kekerasan, Ya, terima kasih. Kemudian Bapak akan menunjuk siapa yang mau melakukan refleksi dari pembelajaran ini. Ya, silakan. di pembelajaran hari ini semua dapat mempelajari dalam lagi mengenai talak. Nah, kami tadi juga sudah dijelaskan oleh Indra mengenai pengertian, sekolah, dan juga pelajaran kali ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak. Nah, memang benar ya dikatakan tadi, ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Ya, untuk pelajaran berikutnya yaitu tentang rujuk. Ya, belajar kalian yang giat. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa untuk kegiatan kali ini. Ya, silakan ketua kelas. Semoga pelajaran hari ini bisa Amin. doa sesuai setiapnya mungkin doa sesuai Saya akhiri. Wabarakatuh.